warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijrah Official. Nah, kembali lagi ya bersama saya Dina di podcast Hijrah. Di sini saya bersama Bapak Ahmad, Bapak Dr. Ahmad. Apa kabarnya, Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali lagi ya, Pak ya. Terima kasih udah terus rutin ya di podcast kita, tentunya memberikan edukasi terkait tentang psikologi, Pak ya. Ya, tentunya Mbak. Kita coba untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Sebelum mulai, teman-teman jangan lupa tonton ya video ini sampai selesai. Tentunya nanti dapat banyak pelajaran dan juga edukasi dari Bapak Dr. Ahmad, psikolog ya, yang akan memberikan tema-tema menarik nih. Khusus hari ini spesial Pak ya? Ya, tentang self healing. Nah, self healing ini Pak, ya, lagi hangat-hangatnya nih Pak. Ya, betul, apalagi Mbak, di kalangan remaja ke atas, usia 20-an ke atas tuh Pak. Ya. Stres beban kerja ataupun stres percintaan, mereka semua menggunakan kata healing, Pak. Self healing. Nah, kita mau bahas nih, Pak, poin utamanya dulu. Mungkin Bapak sebagai psikolog ya, teman-teman bisa menjelaskan apa sih Pak sebenarnya self healing itu, Pak? Baik, terima kasih Mbak ya. Jadi di dalam psikologi itu ada beberapa aliran. Ada aliran psikoanalisa, aliran behavior, humanistik, kognitif, transpersonal. Nah, masing-masing aliran itu punya metode. Nah, kalau kita bicara self healing, maka ini adalah bagian daripada psikoanalisa. Jadi kita harus menguasai konsep-konsep teori psikoanalisa. Nah, psikoanalisa itu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, Mbak ya. Jadi intervensinya bisa menggunakan asosiasi bebas, bisa tafsir mimpi, bisa hipnoterapi. Nah, hipnoterapi ini berkembang menjadi self healing. Kemudian dengan variasinya ada self hipnomotivasi, ada spiritual emotional freedom teknik, ada NLP dan lain-lain gitu, Mbak. Jadi self healing itu pada intinya menyembuhkan sendiri, menyembuhkan secara mandiri. Jadi kalau saya sebagai Mbak datang ke saya sebagai psikolog, saya sebagai psikolog, Mbak sebagai klien saya, maka saya menghipno Mbak gitu ya. Saya melakukan hipnoterapi untuk Mbak. Kalau saya mengajar saya bisa hipno teaching gitu kan. Kalau untuk kasus melahirkan hipnobirthing, kalau misalnya untuk gigi hipnodentis, banyak lagi variasi dari hipno ini gitu Mbak ya. Nah, tetapi Mbak nggak, kadang-kadang ya Mbak bisa melakukannya sendiri gitu. Ya, nah istilah itu dikenal dengan self healing. Sebenarnya ini adalah pengembangan dari hipnoterapi itu sendiri untuk setting kesehatan mental, Mbak. Seperti itu kira-kira. Ya. Lumayan panjang teman-teman ya, sebagai orang yang bukan backgroundnya bukan psikologi Pak, kayak saya tuh mulai mencerna nih Pak, banyak sekali ternyata Pak ya, runtutan dari self healing itu. Nah, dari kata self healing sendiri Pak, penyembuhan diri sendiri bisa menyembuhkan ya Pak ya? Iya, menyembuhkan diri sendiri Mbak. Menyembuhkan diri sendiri. Kalau misalnya itu kan misalnya kita mempunyai sebuah masalah, nah ada tingkatan masalahnya nggak sih Pak? Kayak luka seperti apa gitu, atau ikut-ikutan tren kadang seperti apa itu? Ya, baik Mbak. Jadi gini konsepnya. Jadi saya bilang ini dari aliran psikologi, yaitu aliran psikoanalisa. Nah, bagaimana konsep psikoanalisa ini? Nah, psikoanalisa ini dia punya konsep manusia itu ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Jadi alam sadar itu mengendalikan kita 17%, 83% lagi itu kita dikendalikan oleh alam bawah sadar. Sehingga kadang-kadang kita selalu berbuat tanpa sulit kita mengontrol. Kita pinginnya seperti ini, tapi kenyataannya kita berbeda dari yang kita inginkan. Karena kita memang dikendalikan oleh kehendak buta. Kita dikendalikan oleh alam bawah sadar. Maksudnya bagaimana, Mbak? Maksudnya kalau kita itu diisi masa lalu kita oleh pengalaman-pengalaman negatif, maka perilaku sadar kita menjadi negatif. Karena 83% perilaku kita ditentukan oleh alam bawah sadar. Nah, jadi disinilah peran self healing untuk pengalaman-pengalaman masa lalu yang negatif itu kita sugesti menjadi positif sehingga perilaku kita menjadi positif dalam perilaku sadar kita. Nah, jadi self healing ini intinya di dalam konsep psikoanalisa itu kita harus keluar dari kehidupan masa lalu. Kita itu adalah penjara daripada masa lalu kita. Jadi bagaimana kita sekarang itu adalah bagaimana masa lalu kita. Kalau masa lalu kita diisi oleh pengalaman-pengalaman negatif, maka perilaku sadar kita menjadi negatif. Kalau masa lalu kita diisi oleh banyak pengalaman positif, ya perilaku kita menjadi positif. Nah, kalau bagaimana ceritanya? Kalau masa lalu kita diisi oleh pengalaman negatif saat ini menjadi positif, maka ini kita perlu hipnoterapi.
Kalau hipnoterapi kan kita datang ke psikolog, datang ke hipnoterapisnya. Nah ini bisa kita lakukan sendiri dengan teknik self hipnotis atau self healing kita sebut Mbak. Kemudian ada lagi berkembang menjadi spiritual emotional teknik, ada neuro program gitu Mbak ya. Nah kita akan fokus tentang self healing yang bisa digunakan oleh pemirsa semua untuk menyembuhkan luka batin, untuk memberikan motivasi. Nah, saya akan memberikan tekniknya, saya akan mengajarkan bagaimana mekanisme kerjanya, sehingga pada akhirnya kawan-kawan bisa menyembuhkan diri sendiri. Namun jika ini tidak berhasil, maka butuh bantuan hipnoterapis atau psikolog yang memang sudah berpengalaman di bidang hipnotis ini, Mbak. Betul sekali. Ya. Ya, menarik sih Pak. Tadi saya ambil poinnya. Kalau masa lalu kita negatif, ya, masa depan kita, ibarat kalau masa depan ke depannya itu akan berpengaruh ya Pak ya? Iya, kita tentukan masa lalu kita. Iya, itu yang harus kita hindari. Intinya move on sih Pak, kayaknya sebenarnya. Iya. Atau berpindah lah Pak dari pengaruh negatif ke positif. Nah, yang saya tahu Pak, gimana sih caranya Pak untuk self healing itu sendiri? Oke. Jadi kita harus paham dulu mekanisme cara kerja self healing. Dia dasarnya adalah hipnoterapi Mbak ya. Nah, di situ ada beberapa jenis gelombang otak, ada gelombang alfa, beta, theta, delta gitu Mbak ya. Nah, ini gelombang alfa dulu. Gelombang alfa itu ketika kita sedang belajar di kelas. Nah, itu kita fokus, kita memahami materi, itu kita berada pada gelombang alfa. Kita mengontrol dengan sadar setiap proses dan kata-kata yang kita dengar. Kemudian ada lagi namanya gelombang alfa, gelombang beta Mbak ya. Gelombang beta ini ketika kita dalam keadaan santai gitu kan. Nah, ada lagi gelombang theta. Gelombang theta ini ketika kita berdoa atau ketika kita sholat tahajud atau ketika kita menjelang tidur, ini gelombang theta. Nah, baru gelombang delta. Gelombang delta ini ketika kita tidur. Nah, kerja self healing ini atau hipnoterapi ini berada pada gelombang beta dan theta. Jadi ketika kita khusyuk sholat, ketika kita mau tidur, nah disitulah bekerjanya. Jadi gini Mbak, saya misalnya ketika kita menjelang tidur, kita akan mengatakan sama diri kita, aku marah sama si A, aku dendam sama si A, besok aku bunuh. Itu menjelang tidur, itu kita berada pada gelombang theta. Gelombang itu dalam kondisi trans, dalam kondisi hipnotis gitu. Itu gelombang yang kita gunakan untuk sugesti positif. Jadi kalau kita gunakan kalimat-kalimat negatif, besok aku bunuh, tanpa kita sadar kita akan bunuh orang tersebut. Atau kita mengatakan sama diri kita menjelang tidur, atau ketika berdoa kita kasih kalimat-kalimat negatif, itu akan mengganggu kita sendiri. Jadi misalnya kita katakan sama diri kita, aku nggak mampu, nanti kita betul-betul tidak mampu gitu. Karena sugesti kita ke alam bawah sadar kita adalah tidak mampu gitu. Tapi kalau kita bilang aku sehat, aku bisa, aku maafkan, nah ini emosi-emosi positif ini akan menjadikan alam bawah sadar kita memiliki pengalaman negatif berubah menjadi positif, sehingga perilaku kita juga menjadi positif. Jadi ketika kita berdoa, ya berdoa itu pada gelombang beta theta ya, itu atau menjelang tidur itu usahakan yang positif, doanya yang positif. Ketika sholat juga, baca sholat juga banyak hal-hal yang positif juga kalau kita pahami maknanya. Atau ketika kita menjelang tidur, kasih kalimat-kalimat positif sama diri kita agar kita itu selalu termotivasi yang positif. Kemudian kita juga bisa apa yang menjadi sumber masalah kita. Kalau memang kita pendendam, ya kita akan selalu katakan sama diri kita, aku akan maafkan kesalahan orang yang saat ini menyakiti diriku. Ketika kita lemah, aku mampu untuk menyelesaikan pendidikanku di S3. Aku mampu. Nah, sugesti-sugesti positif inilah yang pada akhirnya mengontrol perilaku kita 83% itu, Mbak. Nah, kalau kita bicara, kalau Mbak datang ke saya, gitu kan, itu bisa. Saya akan turunkan Mbak dengan menurunkan dari gelombang alfa, beta sampai ke theta. Nah, saya jaga jangan sampai ke delta. Kalau delta Mbak tidur kan. Tapi dalam tidur itu juga bekerja, sugesti-sugesti itu. Iya Pak. Iya. Tidak sadar Pak. Iya, tapi dia bekerja Mbak. Jadi kalau kita sedang proses hipno itu, kita ajak ngomong, nanti kita suruh bangun ya. Padahal dia tidur waktu itu. Berarti dia dalam kondisi trans juga, dalam kondisi kita kendalikan. Nah, jadi
saya kondisikan misalnya dalam hitungan 3 mundur, tarik nafas, saya misalnya katakan tarik nafas, keluarkan nafas, tarik nafas, keluarkan nafas. Dalam hitungan 3 mundur Anda tidur. 3, 2, 1. Lalu oke, tarik nafas. Sekarang mulaikan relaksasi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai dari kepala Anda merasa relaksasi terusnya sehingga Anda merasa malas untuk bergerak dari posisi Anda. Saya akan sugesti terus sampai pada akhirnya Mbak betul-betul nyaman antara tidur menjelang tidur. Nah, waktu itulah sugesti positif saya masukkan. Nah, saya akan saya akan coba untuk mendobrak ketika area Mbak biar saya bisa berkomunikasi dengan alam bawah sadar untuk menyembuhkan luka psikologis Mbak. Ketika Mbak saya hipnoterapi, Mbak tuh antara sadar dan tidak kita berkomunikasi, tapi Mbak setelah saya bangunkan Mbak nggak sadar, Mbak merasa tidak mengatakan itu, tapi kok tiba-tiba rahasia Mbak udah tahu semua saya begitu kan. Itu kan bantuan saya, itu kita sebut dengan hipnoterapis Mbak ya. Tapi kita sepiling kita nggak butuh bantuan psikolog atau hipnoterapis, tapi kita bisa menyembuhkan luka batin kita dengan cara kita sendiri gitu Mbak. Nah, cara ini yang mau kita buka rahasianya yang bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, sehingga lumayan Mbak kan kita selalu ceria ya, selalu bahagia tanpa kita tergantung sama hipnoterapis atau para psikolog gitu Mbak. Kira-kira seperti itu gambarannya. Berarti Pak memang betul ya Pak ya, Ya. kata orang ucapan adalah doa, sugesti itu menentukan apa yang akan terjadi. Ya. Kemudian kita memang afirmasi baik, Ya, itu betul. memang harus kata-kata kalimat positif itu menjadi apa ya Pak ya? Kayak itulah nanti yang akan terjadi gitu. Kalau kita ngomong negatif, kita bilang nggak bisa, ada orang pernah bilang tuh Pak, jangan bilang nggak bisa gitu, tapi belum gitu kan Pak. Ya. Nah, berarti itu berpengaruh sekali ya Pak ya? Ya. Jadi gini Mbak, yang perlu kita ketahui dulu, kita tahu dulu apa yang menjadi perilaku yang mengganggu kita saat ini. Misalnya kita waktu kecil sering disakiti gitu Mbak ya, lalu kita menyimpan dendam, ya dendam, marah, sakit hati, kecewa, putus asa. Nah, ini emosi-emosi negatif. Nah, emosi negatif ini yang menjadikan pribadi kita saat ini dan ke depan itu kurang bagus gitu, karena kita dikendalikan oleh alam bawah sadar gitu kan. Nah, caranya adalah ya ya kita memberikan sugesti, intinya memberikan sugesti dalam diri kita gitu Mbak. Misalnya ini kita bicara tentang self healing, banyak pengembangan dari teknik self healing gitu Mbak ya. Jadi intinya kita tahu dulu, kuasai dulu gelombang apa itu alfa, apa itu beta, apa itu theta, apa itu delta gitu. Nah, self healing ini bermain di gelombang beta dan theta. Saya ingatkan lagi Mbak, misalnya ketika Mbak sedang santai itu saya ngomong sama Mbak itu enak gitu kan, karena gelombang beta. Tapi ketika Mbak ibaratnya menjelang khusyuk berdoa ya, menjelang tidur, itu gelombang theta gitu kan. Jadi ketika kita dalam kondisi rileks, ketika kita sholat, atau ketika kita berdoa, atau ketika kita menjelang tidur, maka di saat itulah kita sadari dulu apa yang menjadi mengganggu diri kita. Kalau diri kita itu memang masalahnya pendendam, maka kita kasih sugesti sama diri kita, mulai saat ini dan seterusnya aku menjadi orang pemaaf. Mulai saat ini dan seterusnya aku akan meniru seperti Rasulullah yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Aku akan penyabar. Itu kita ucapkan diri kita berkali-kali. Nah, itu kita akan tiba-tiba tanpa kita sadari kita menjadi seorang pemaaf, kita menjadi penyabar. Kalau kita seorang pemaaf, maka kita sugesti lagi sama diri kita bahwasanya mulai hari ini aku menjadi orang yang bisa mengontrol diri, bisa menahan marah. Kemudian kalau misalnya apa yang mengganggu kita, misalnya kita merasa banyak utang ini gimana, mulai hari ini dan seterusnya aku akan bekerja keras, aku akan selalu memiliki motivasi yang baik untuk bekerja, untuk membayar hutang-hutangku, dan aku bisa membayar hutangku. Nah, ini kalimat-kalimat positif ini yang kita perlukan. Apa yang kita butuhkan? Kalau misalnya ketika kita bimbingan skripsi sama dosen itu terlalu kejam misalnya kan, tinggal kita katakan sama diri ini, aku akan memaafkan kesalahan dosenku dan aku akan selalu tangguh, resilient, aku akan tabah, aku akan sabar sehingga aku akan mampu menyelesaikan skripsiku. Itu yang diucapkan. Jangan sampai kita katakan dalam diri kita, aku sudah tidak mampu lagi menulis skripsi, aku tidak mampu lagi menulis skripsi. Nah, lama-lama kita betul-betul tidak mampu menyelesaikan tugas akhir kita. Pak, Ya. potong dulu ya. Ya. Kalau misalnya nih Pak, ada kasus kan, Ya.
kalau misalnya saya sendiri nih Pak ya, Ya, misal saya oke. mau ujian, Ya, mau bimbingan, ya. kayak kalau apa yang saya pikirkan, sugesti saya Hmm. tuh, "Ah, nanti aku lulus nih," atau lagi tes apaan lulus nih. Nggak lulus Pak, tapi kalau di sugesti diri sendiri kayak paling nanti nggak lulus nih. Tapi tiba-tiba lulus, kayak itu udah berulang-ulang kali, itu gimana Pak? Dan itu juga kadang bertolak juga, karena kan Allah sesuai prasangka hambanya itu kan Pak ya. Tapi kok ada gitu yang beberapa kali yang terjadi seperti itu Pak, itu gimana tuh salahnya gitu kira-kira? Ya, jadi gini Mbak, pada umumnya kita bicara pada umumnya Mbak ya. Jadi ketika kita mau menghadap dosen itu kan kita berada gelombang beta ini kan. Nah itu kita mensugesti diri kita bagaimana? Ya saya bilang tadi bisa kita habis sholat, kita berdoa, kita khusyuk baru kita kasih sugesti positif. Atau bisa juga kita relaksasi dulu. Misalnya tarik nafas, tahan, itu sampai 8, keluarkan, lakukan sampai 4 sampai 5 kali. Nah, setelah itu baru kita kasih sugesti positif. Aku akan sanggup untuk menghadap dosen itu, aku akan bisa menyelesaikan semua tugas akhirku. Baru kalimat-kalimat positif apa yang kita inginkan. Aku akan memaafkan dosen itu gitu. Nah, jadi kita kan pernah dengar nih Mbak, ada kasus mahasiswa dibunuh oleh dosen karena mahasiswa membunuh dosen. Kenapa? Iya. Karena terlalu sakit hati kan. Lalu sugesti ini yang terus disampaikannya ketika dia sedang santai, ketika dia menjelang tidur, dia tidak sadar dia berada pada gelombang beta, theta. Lama-lama akhirnya tanpa dia sadari, ya dosen itu dibunuhnya gitu. Ini ada berita seperti itu. Banyak lagi kasus-kasus lain. Kenapa orang sampai membunuh, kenapa orang sampai seorang mahasiswa tidak terkontrol sehingga dia melakukan perbuatan yang tidak wajar gitu kan, karena dia menyimpan dendam emosi-emosi negatif ini dan dia tidak bisa melepaskan emosi negatif ini sehingga akhirnya di luar kontrolnya dia berperilaku negatif gitu Mbak. Nah saya feeling ya yang seperti saya katakan tadi ini fungsinya sangat banyak. Intinya coba kita rasakan ketika kita sholat, ketika kita doa itu kita betul-betul damai. Nah apalagi ketika menjalani tidur. Nah di saat itulah kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Yang kalimat positif itu terkait dengan masalah yang kita ingin obatkan diri kita. Apakah itu kita punya masalah pendendam, apa kita iri hati, apakah kita itu malas atau apa. Nah ini emosi-emosi negatif ini kita rubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif gitu Mbak. Jadi seperti itu, sangat sederhana sekali tekniknya. Jadi kita nggak perlu datang ke hipnoterapi, psikolog, kita bisa melakukan sendiri begitu. Cuma kita ngerti prinsip kerja gelombang otak itu, ya Alfa, beta, beta, theta, theta, dan delta. Itu delta. ada. Berarti ketika aku sholat, berarti ketika aku santai, berarti itu beta. Ketika aku sholat khusyuk, ketika mau tidur itu eh, apa theta. Theta itu hati-hati. Itu sugesti apa yang kita berikan sama diri kita itu akan terjadi gitu Mbak. Jadi kalau sugesti positif ya positif, yang negatif negatif. Jadi seorang mahasiswa mengatakan aku nggak sanggup kuliah lagi, ya betul-betul nggak sanggup ya gitu Mbak kan. Nah ini jangan kalimat-kalimat negatif yang kita keluarkan. Bahkan Mbak, saya sudah pelajari itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu betul-betul yang sesuai dengan hadis sahih yang sampai yang diriwayatkan secara sahih. Itu tidak ada Rasulullah itu pernah melakukan doa-doa yang negatif. Buktikan sama saya. Ketika sholat itu kan doa juga, ya kan? Itu juga kita pahami artinya itu juga nggak ada yang negatif gitu. Jadi doa itu ya sebenarnya kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang positif gitu Mbak. Jadi memang kalimat positif yang sering kita ucapkan ketika pada gelombang theta itu akan menjadi sebuah kenyataan gitu Mbak. Kalau aku bilang aku sakit ya kita sakit. Tapi kalau bilang aku sehat ya kita akan sehat gitu Mbak kan. Jadi nanti variasinya banyak Mbak. Nanti bisa kita bicara tentang self gitu kan dan relaksasi apa lain-lain. Tapi pada prinsipnya cara kerjanya ketika aku sholat, ketika aku berdoa, ketika tidur itu gelombang beta theta men. Di sana kalimat positif yang kita rasakan. Itu yang perlu kita kasih kalimat positif sama diri kita, termasuk Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak. Luar biasa sekali sih. Iya sih Pak ya. Pantesan Pak, kayak pernah baca skripsi. Ya. Nah, tafsir hadis ya. Ya. Zikir,
sebagai salah satu bentuk self healing gitu. Iya. Kayak dengan mengingat Allah jadi tenang segala macam. Nah ternyata dalam ilmu psikologinya juga terbukti ya Pak ya, pada saat kita doa, berzikir pada gelombang apa tadi Beta Pak, dan beta teta. dan theta tadi, Iya. seperti itu. Ya, itulah Mbak. Jadi memang apa? Kita ingin jadi seperti apa? Kalau kita memang ingin jadi sabar, ya kita akan bilang, eh, aku akan bisa menerima kenyataan. Tapi susah Pak. Aku akan bisa mengontrol diri. Aku harus gigih untuk mencapai keinginanku. Aku harus tabah dalam mencapai apapun yang kuinginkan. Aku harus bisa menahan diri dari hal-hal yang merugikan. Nah, kalau kita sabar, kalimat-kalimat afirmatif yang seperti itu yang sering kita ucapkan ketika kita dalam kondisi santai atau ketika kita berdoa atau menjelang kita tidur. Jadi menjelang tidur kita bisa keluarkan kata-kata, aku mau tidur dan aku akan memaafkan semua kesalahan orang yang menyakitiku hari ini, sehingga nanti kita tidak menjadi orang yang pendendam gitu Mbak. Kita menjadi orang yang sesuai kita inginkan. Kalau yang sabar ya yang saya bilang tadi, seringlah mengeluarkan kata-kata, aku akan menerima dengan ikhlas apa yang menjadi takdir Allah. Aku akan mengontrol diri, aku akan gigih, aku akan tabah dan seterusnya. Kalimat-kalimat itu yang sering kita lakukan. Jadi jangan sampai kita melakukan kalimat-kalimat negatif ketika kita doa, ketika kita menjelang tidur, itu jangan sampai gitu Pak. Intinya seperti itu. Intinya ya dari self healing itu Pak ya, ternyata Iya. mudah ya Pak ya, ternyata Iya. setelah yang Mbak sampaikan sederhana sekali sepertinya, tapi belum semua orang bisa melakukannya Pak, karena masalah-masalah tadi, trauma masa lalu mungkin Pak yang memang masih membekas. Nah itu kan butuh waktu ya Pak ya, untuk Ya. kita terus ucapkan kalimat-kalimat afirmatif tadi, untuk kita lakukan lah self healing. Kalau selain itu Pak yang sugesti ya Pak ya, kita Ya, sugesti betul. baik untuk apa, memperbaiki diri kita ke depan. Betul. Kalau misalnya selain sugesti tadi Pak, apa aja Pak yang bisa kita lakukan? Oke, jadi gini Mbak, kita harus paham dulu, manusia itu sering bermasalah secara emosi. Emosi itu Betul. ya marah, dendam, sakit hati, Iya, kecewa, betul. putus asa, ingin bunuh diri dan seterusnya gitu Mbak ya. Nah, tetapi emosinya dia tidak tahu bagaimana cara mengelola emosinya ini gitu. Nah, dengan self healing kita mengelola emosi ini, emosi yang negatif ini harus dilepaskan. Misalnya gini Mbak misalnya masak air gitu ya, masak air kemudian ketika dia menggegak itu Mbak ya, Mbak tutup, jangan kasih udaranya keluar. Mbak pasti itu akan meledak gitu Mbak ya. Ya, nah ini seperti itu juga emosi itu kita harus tahu cara melepaskannya. Kalau kita nggak tahu cara melepaskannya, tiba-tiba orang ketawa-ketawa sendiri alias orang bilang ke konslet gila gitu ya, tiba-tiba ngamuk nggak tentu karena emosinya nggak bisa dilepaskan. Nah dengan self healing ini kita melepaskan emosi negatif begitu kan. Melepaskan emosi negatif itu caranya bagaimana? Nah emosi negatif itu kita sadari dulu apa emosi-emosi negatif yang saya bilang tadi, marah, benci, sakit hati, kecewa, putus asa, tidak berdaya dan seterusnya. Nah itu dirubah menjadi kalimat-kalimat yang positif ya. Misalnya kalimat positif, memaafkan, sabar, ikhlas, bersyukur gitu kan. Itu yang sering kalimat-kalimat itu yang sering kita tanamkan dalam diri kita. Nah, prinsipnya begini Mbak, di dalam diri kita itu ini kan ada kendalikan oleh ego, super ego gitu Mbak ya. Nah, ibaratnya ini bahasa mudah. Ini saya tidak menggunakan bahasa Ya, Pak. psikologi Bahasa sederhananya ya. Pak ya. Di dalam diri kita itu ada dua singa putih dan singa hitam. Singa putih itu adalah singa yang itu berisi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai etika. Sementara singa hitam itu adalah atau yang berisi nilai-nilai nafsu. Ya, nafsu itu ya ya keinginan-keinginan yang kadang-kadang tidak terkendali gitu kan, dan hal-hal yang negatif lainnya. Nah, di dalam diri kita itu selalu beradu, berkelahi antara singa putih dan singa hitam. Ya, kalau orang agama mengatakan ada di dalam kita itu ada dua unsur, ada
ada malaikat, ada setan. Nah, ibaratnya malaikat itu singa putih, Iya. setan itu ya Singa singa hitam. hitam. Pertanyaan saya, Mbak, kira-kira ketika terjadi pergejolakan dalam diri kita, singa mana yang menang? Singa hitam atau singa putih? Lebih banyak singa hitam menurut saya, Pak. Nah, yang jawabannya benar, Mbak. Yang menang adalah singa mana yang sering Mbak kasih makan. Oh. Kalau misalnya Mbak kasih emosi-emosi negatif, Ego ya. ya maka singa hitam yang menang. Ya, kita dikuasai perasaan marah, benci, putus asa, dan seterusnya. Tapi kalau kita dikuasai oleh singa putih, ya, yang seperti diajarkan oleh agama manapun mengajarkan nilai kebaikan, gitu ya, kebersyukuran, pemaafan, kejujuran dan seterusnya. Nah, singa putih yang kita kasih makan gitu dengan kalimat-kalimat afirmatif dan positif. Nah, singa putih ini yang menang. Jadi singa hitam itulah yang membuat kita rusak, ya, emosi yang kita bermasalah. Nah, caranya ya singa sampai kita mau bunuh orang, sampai kita ingin masuk penjara, ya karena nggak bisa kontrol diri, karena singa hitam ini, alam bawah sadar kita, singa hitam ini yang menguasai diri kita 83% ini. Supaya yang menguasai ini singa putih, ya makanya kita rubah kalimat-kalimat emosi negatif itu menjadi kalimat yang positif dan itu diucapkan, ya. Harus diucapkan, Pak. Iya, diucapkan. Misalnya boleh kita variasi dengan menyebut Asmaul Husna. Misalnya Allah As-Sabur, ya kan? Ya Sabur, ya Sabur, berikanlah aku kesabaran. Aku sabar. Insya Allah aku akan menerima kenyataan. Aku akan ikhlas dalam berbuat dan seterusnya. Aku akan tabah dan aku akan tawakal dan seterusnya, gitu Mbak ya. Misalnya hati kita ini keras gitu ya, ya Latif, ya Latif, ya Maha Lembut, lembutlah hatiku ya Allah, aku akan lembut terhadap orang yang lebih tua, aku akan lembut terhadap guruku, aku akan lembut terhadap orang tuaku. Apa yang kita butuhkan bisa kita variasi dengan Asmaul Husna gitu. Misalnya kita ini orangnya tidak penyayang, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah aku kasih sayangmu sehingga aku memiliki sifat kasih sayang, bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain gitu. Apa yang mau kita inginkan bisa kita variasi. Jadi misalnya kita surat memaafkan, ya Ghafur, ya Afu, ya Ghafur, ya Afu, ya Maha Pengampun, yang Maha Pemaaf. Aku bisa memaafkan, berikanlah aku akan memaafkan semua kesalahan orang yang telah menyakitiku. Ya Ghafur, berikanlah kekuatan itu, aku akan memaafkannya. Aku akan melupakan hal-hal yang menyakitiku dan aku akan selalu berserah diri samamu. Jadi bisa kita variasi. Yang penting kalimat-kalimat yang kita ucapkan ketika kita berada pada gelombang beta theta, ketika kita habis sholat tahajud, kita berdoa dengan khusyuk, kita sedang bermeditasi, kita sedang berkontemplasi, atau ketika kita menjelang tidur, kalimat-kalimat positif itu yang selalu kita yang tanamkan sama diri kita. Pernah suatu ketika Mbak, ini kan kita sedikit bicara bahasa agama gitu kan. Jadi ada sahabat yang dijamin sama Rasulullah dia masuk surga, sehingga sahabat lain pun cemburu, sehingga dia mau mematai amal ibadah apa yang membuat dia itu dijamin sama Rasulullah masuk surga. Ternyata sederhana saja, dia tidak ada amal ibadah yang luar biasa, tetapi menjelang tidur dia selalu mengatakan sama dirinya, hari ini aku memaafkan semua orang-orang yang telah membuat aku terluka. Jadi kita maafkan, jangan kita penjarakan masa lalu, kita terpenjara dengan luka masa lalu. Nah, selalu kalimat positif itu yang harus kita tanamkan sama diri kita, Mbak. Ketika itu tentu syaratnya dalam kondisi rileks dan dalam kondisi ya kita berada pada gelombang beta yang sudah saya jelaskan tadi, gitu Mbak. Kalau misalnya pada gelombang alfa, Kak, itu seperti apa? Alfa ketika kita belajar, Mbak. Mbak, saya mengajar mahasiswa atau kita berdiskusi dalam sebuah diskusi yang serius, yaitu sulit untuk saling mempengaruhi gitu kan. Biasanya kan pada saat seperti itu tersulut-sulutnya emosi, emosi segala macam gitu. Ya tergantung singa mana yang kita kasih makan. Tapi kita bisa memberi makan singa putih itu yang saya alurkan tadi. Setan malaikat sama setan ya, atau saya ibaratkan dengan singa putih, singa hitam, atau dalam bahasa psikologinya super ego sama id. Nah, ego itulah pergulatannya. Nah, yang menang itu yang kita hipnotis adalah emosi-emosi negatif. Jadi id itu ya
dorongan yang lebih pada negatif. Misalnya ada dorongan untuk Thanos dan Thanatos, ingin mati, ingin berkuasa, ingin apa gitu ya, ingin dan seterusnya lah. Nah ini harus kita kendalikan gitu. Kalau orang agama bilangnya nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Nah nafsu mutmainnah nih dekat kepada superego. Nafsu lawamah nih yang mungkin kita sebut dengan id dalam bahasa psikologinya. Tapi saya sederhanakan dengan pemirsa dengan logikanya adalah singa putih dan Singa singa hitam hitam. tadi. Nah, jadi kita kasihlah banyak-banyak makan singa putih itu sehingga pelaku sadar kita menjadi positif, Mbak. Iya, Nah, Pak ya. iya, jadi kalau Mbak misalnya kuliah nggak sanggup bilang, ya Allah, ya Qawi, ya Maha Kuat, berikanlah kekuatan untuk menyelesaikan kuliahku ini gitu kan. Ya itu sudah saya terapkan, terbukti saya sudah doktor juga kan, S1, 2, S2, S3, S2 profesi, S3 ya karena saya selalu memberikan kalimat-kalimat positif. Aku, ya Allah ya Qawi, aku bisa untuk menyelesaikan ini, berikan aku kekuatan, ya Rahman ya Rahim, sayangilah aku, berikanlah kasih sayangmu sehingga aku bisa menyelesaikan semua tanggung jawabku. Kalimat positif yang saya tanamkan. Jadi kalau kita kalimat negatif ya apa yang kita ucapkan, apa yang emosi singa mana yang kita kasih makan. Nah inilah yang merusak kita singa hitam ini yang harus kita kasih makan di dalam set healing ini, singa putih ini prinsipnya. Dengan memberikan sugesti-sugesti positif ketika kita betul-betul dalam kondisi rileks. Misalnya setelah sholat tahajud, ketika kita menjelang tidur atau kita sedang yoga dan seterusnya gitu Mbak, atau berkontemplasi atau bertafakur dan seterusnya gitu Mbak. Kayak gitu Ilmu Mbak. baru nih, Pak ya. Ya sebenarnya ilmunya murah meriah Iya, gitu, benar Mbak, ya. ya. Bagi saya itu semua ilmu, Pak, ilmu baru gitu ya. Memang Ya. orang banyak bilang sabar, jadi orang sabar gitu kan, sabar. Ya. Orang yang mengatakan itu kepada kita kan, Pak ya. Dan kitanya sendiri ya kadang-kadang aja, Pak, untuk memberikan kalimat-kalimat seperti tadi gitu. Ya, jadi sebenarnya gini Mbak, kalau kita sabar, maka sabar itu kadang-kadang abstrak gitu kan konsepnya kan. Yang tahu kita sabar itu dekat pada kontrol diri. Nah makanya kita harus belajar dulu apa masalah kita sabar. Maka sabar kita coba cari definisi apa itu sabar. Maka sabar terkait dengan self acceptance, self control, grit, hadirness, resiliensi. Nah kalimat-kalimat itu yang kita bilangkan bahwa aku mampu menerima takdir yang digariskan sama aku oleh Tuhan. Aku bisa mengontrol diriku. Aku bisa untuk selalu gigih untuk mencapai keinginanku. Aku akan tahan banting dan tabah dalam mencapai keinginanku. Aku tidak akan tergesa-gesa. Nah, kalimat ini harus ucapkan berkali-kali ketika kita dalam rileks. Nah, itu akan membentuk kita sabar gitu. Jadi kita mau seperti apa? Misalnya kita mau bersyukur, maka kita konsep syukur itu kadang-kadang abstrak juga. Maka kita butuh modal sedikit belajar gitu ya, apa itu syukur. Misalnya syukur itu adalah orang di dalam psikologi positif dikatakan orang tidak bisa menimbulkan emosi tidak bisa bersyukur kalau dia tidak bisa menimbulkan emosi-emosi positif. Emosi positif itu misalnya adalah bahwasanya indahnya tentang sifat pemaafan, indahnya tentang perlunya berterima kasih atas nikmat-nikmat Tuhan yang kalau kita kaji-kaji lagi yang mungkin kita lupa, nikmat kesehatan, ya kemudian nikmat-nikmat lain. Nah emosi positif ini, rasa syukur ini, emosi positif ini muncul. Nah ini baru bisa menimbulkan rasa syukur. Maka kita akan tanamkan sama diri kita, ya Allah, aku akan berterima kasih kepada Allah. Aku akan berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadaku. Aku akan sanggup untuk mengingat tentang kebaikan hidup dan aku bahagia dengan kebaikan hidup itu. Ya apa lagi pemaafan apa lagi. Jadi memang sedikit modal kita pahami konsep dan setelah kita pahami konsep yang abstrak itu dan kalimat positifnya kita lakukan berulang-ulang sama diri kita. Nanti kalau pakai taping Mbak ya, nanti itu materi lain lagi Mbak ya. Kita fokus ke self Kali healing. ini self healing aja. Self healing aja. Jadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu Mbak kan. Ya mudah-mudahan sederhana ini bisa bermanfaat gitu Pak ya. Bermanfaat sih. Ya. Boleh sambil minum Pak? Ya boleh Mbak. Iya silakan. Gitu Mbak ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Mbak, misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah. Nah sebenarnya
kita pahami kalimat itu, apa sih rahasia di balik itu? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Maka aku tidak boleh berputus asa. Ya kenapa? Karena Allah Maha Kasih dan Maha Sayang gitu kan. Lalu kenapa aku berputus asa gitu? Jadi eh, maka kita misalnya dalam hidup ini putus asa, maka kita ingat Allah banyak kasih nikmat kepada aku, Allah sayang sama aku, banyak orang menyayangi aku. Ya aku tidak boleh berputus asa karena masih banyak orang-orang baik yang bisa menyelesaikan masalahku, dan aku juga bisa menyelesaikan masalahku dengan izin Allah. Kalimat positif itu yang selalu tanamkan ketika kita dalam kondisi relax itu, Mbak. Nah sebenarnya banyak lagi variasinya gitu kan. Misalnya bahkan kemarin saya ikut pelatihan Bu Bubo ya, Prof Martini gitu ya, guru besar UGM itu bisa menyembuhkan ke fisik fisik gitu. Apa masalah Mbak? Nah, dengan variasi self healing yang saya pelajari kemarin sama beliau, saya khusus masalah asma atau masalah masalah di pinggul atau masalah di dada atau masalah di kepala. Nah tinggal kita harus cari dulu di internet gambarnya gitu kan. Yang mana yang bagian organ yang sehat, bagaimana organ yang sakit, lalu kita bayangkan berterima kasih sama tubuhku, lalu bayangkan detak jantung kita, lalu kita bayangkan jantung, izinkan jantung kita untuk memeriksa organ-organ tubuh yang sakit, dan kita izinkan dia untuk menyembuhkan organ-organnya sakit. Kita bayangkan organ kita sehat, bisa sehat, dan dia sudah banyak mempraktekannya, dan ini hak paten dia, dan saya tidak layak untuk berbicara panjang lebar tentang hak paten dia gitu, karena dia akan membuat modulnya gitu. Tapi dasarnya adalah feeling gitu, Mbak. Senang saya sama guru besar UGM itu, orang sering nyebutnya Bubo gitu ya. Waktu dia datang ke Kambalu kemarin saya ikut pelatihannya, senang sekali. Ini variasi baru lagi, model efektif beda lagi gitu kan. Bisa sampai seperti itu ya Pak ya? Bisa, Ya. bahkan sampai ke fisik bisa, Mbak. Sampai fisik itu tadi. Ya, seperti itu, sampai fisik gitu. Jadi tinggal kita identifikasi apa emosi negatif apa yang kita alami, ya kita variasikan, kita cari definisi itu, lalu kita keluar kalimat-kalimat positif ketika dalam kondisi relax, ketika kita berdoa, ketika kita menjelang tidur. Yang kita sadari, oh aku sedang lemah theta, kadang-kadang otomatis gitu, Mbak. Otomatis. Tapi ketika saya menghipnotis, Mbak, saya paksa itu, saya hancurkan ketika area Mbak untuk saya masuk langsung paksa ke dalam beta, theta, bahkan untuk pertunjukan ya saya mensentak gitu kan. Tapi tentu tidak mungkin kita bahas dalam waktu yang singkat ini, Mbak ya. Karena itu panjang mungkin Pak ya penjelasannya. Banyak, ya, panjang sekali. sekali gitu, banyak sekali terus-terusan suka kuasai. Jadi kami sebagai psikolog tidak hanya menguasai teknik, Mbak, tetapi kami harus memahami konsep teori, bagaimana teori ini berbicara, sehingga ketika kita melakukan hipnoterapi kita betul-betul bisa bagaimana proses kerjanya efektif gitu, Mbak ya. Jadi tetapi kembali lagi, kalau bisa tidak ke psikolog, hipnoterapis, kita bisa terapkan sendiri, kan itu bermanfaat, ya kan? Bermanfaat, sangat bermanfaat. Dalam hal-hal sederhana seperti itu saja ya. Itu kita memahami tadi Pak, pada gelombang mana kita tadi kan, pada saat posisi beta dan theta tadi ya Pak ya. Ya, betul. Saat berdoa dan juga menjelang tidur. Makanya ada beberapa tahapan menjelang tidur. Ya istighfar, kemudian baca ayat kursi, kemudian maafkan orang-orang yang telah menyakiti, itu salah satu ya Pak ya. Ya, kayak beberapa hal yang memang akan jadi hal positif gitu kan Pak ya. Memang kami para psikolog ini ada dua versi, Mbak ya. Ada versi yang suka mengintegrasikan agama dengan psikologi, ada yang mengatakan jangan diinterpretasikan agama, digabungkan agama dengan psikologi. Tetapi saya adalah termasuk orang yang suka mengintegrasikan agama dengan psikologi. Jadi misalnya di dalam teknik self healing saya, ya kita gabungkan dengan ayat-ayat Asmaul Husna, lalu kita pahami masalah psikologis kita apa gitu kan. Lalu setelah kita pelajari konsep itu, lalu kalimat-kalimat positif apa yang bisa kita sampaikan ke dalam diri kita dalam kondisi santai gitu, relax. Kalau untuk tubuh fisik itu bisa sembuh, itu baru pelajari kemarin saya pelajari, saya ikut pelatihannya juga. Tetapi kembali lagi karena itu hak paten, Mbak ya, saya nggak bisa cerita. Jadi fisik pun bisa disembuhkan dengan ini. Saya juga sudah belajar self spiritual emotional training. Rasanya juga sama, sih feeling juga. Bisa juga fisik, tapi pakai tapping. Saya juga belajar NLP gitu, Mbak ya. Nah itu ya itu berdasarkan panca indera kita gitu kan. Kemudian ada teknik-teknik lain, tetapi pada dasarnya dia juga feeling dengan reframing, dengan
teknik dan lain-lain. Intinya sama, pengembangan dari sipil itu banyak variasinya Mbak yang diciptakan oleh orang. Kebetulan saya udah pelajari semua gitu Mbak, tapi saya kaget sekali ketika sama Bubu yang guru besar UGM itu memberikan, wah ternyata ini bisa sampai ke fisik. Bahkan saya juga jujur di sana saya ada masalah fisik ini, ternyata saya rasakan saya sering tersedak Mbak. Jadi setelah saya belajar kursus beliau itu, alhamdulillah saya nggak tersedak lagi gitu kan. Ada Luar biasa tekniknya ya. ya, Pak. Ada tekniknya gitu ya, tapi kembali lagi itu sama Hak Bubu aja patennya, karena hak patennya iya. dari dia. Tetapi prinsipnya dasarnya seperti saya jelaskan di awal gitu Pak ya. Nah, gitu Mbak. Luar biasa sih Pak ternyata Pak ya. Ya. Ternyata bagian dari psikologi itu sampai ke hal seperti itu ya Pak ya, sampai ke bisa menyembuhkan fisik gitu Pak ya tadi. Iya. Nah, jadi kembali lagi ini dasarnya hipnoterapi. Ya, jadi sugesti. Ini dasarnya tuh pengembangan dari teorinya psikoanalisa. Jadi ya yang saya ceritakan dari teori. Jadi kita pahami teori. Jadi ketika kita menggunakan teknik itu terasa gitu Mbak. Tapi kalau kita nggak menguasai teori ya sulit gitu. Tadi teori udah saya jelaskan gitu kan. Nah, tinggal diterapkan saja. Mudah-mudahan dengan ya mungkin diulang berkali-kali dengan mungkin paham yang saya maksud gitu kan. Insya Allah. Nah, Ya teman-teman semuanya ya, mungkin apalagi generasi Gen Z yang sekarang nih Pak, yang problematikanya itu ya banyak lah Pak ya, mungkin dari apalagi anak kuliahan, dari mulai perkuliahan, percintaan mungkin, masalah keluarga dan lain-lain. Nah, cara untuk kita self healing itu yang paling utama dengan hal sederhana tadi sih Pak ya. Dengan hal-hal sederhana di posisi kita memang pada gelombang beta dan theta tadi. Ya. Segala macam. Sebenarnya saya lebih suka itu Pak, diintegrasikan dengan agama. Mungkin karena kan kita kan mungkin sering ya kadang dibilang istighfar kalau lagi emosi, istighfar ternyata salah satunya itu salah satu teknik self healing juga ya Pak ya. Kalau saya di dalam pengalaman praktek saya Pak, saya akan bincang-bincang kecil sehingga saya bisa memprediksi ini orang religius atau tidak. Kalau dia orang religius ya saya akan integrasi, tapi kalau dia tidak religius ya saya akan cara konvensional, cara prosedural psikologi saja gitu tanpa masukkan nilai agama. Tapi kadang-kadang yang saya rasakan manusia Indonesia ini kadang-kadang dia rata-rata beragama sehingga lebih banyak saya mengintegrasikan dalam praktek saya gitu. Beda di barat Mbak ya, yang misalkan agama dengan kehidupan sehari-harinya, dengan ilmiahnya gitu Mbak ya. Jadi Indonesia ini kalau menurut saya enak digabungkan, diintegrasikan, tetapi bisa saja psikolog yang membantah ini. Tapi di dalam praktek saya dengan mengintegrasikan ini, pasien saya lebih cepat sembuh gitu kan. Ya, jadi saya juga haus ilmu juga Mbak. Ada materi baru, ya ikut lagi karena ilmu itu terus harus dikaji terus Mbak kan, sehingga setelah kita dapat ya kita berbagi sama teman orang-orang yang membutuhkan gitu Mbak ya. Nah, Oh iya Pak, ada satu pertanyaan nih Pak. Yang mungkin di luar konteksnya ya sedikit. Ya, boleh. Apakah itu juga alasan Bapak ngambil dua jurusan itu Pak, tafsir hadis dengan psikologi? Apakah Bapak memang ingin menjadi psikolog yang bisa mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ke dalam psikologi itu seperti apa sih Pak? Saya ingin seperti ikan di laut Pak. Ikan di laut itu walaupun laut asin dia tetap gurih gitu Pak. Nggak asin dia. Asin, kan? ya. Nah Al-Quran itu syifa, penyembuh. Psikologi itu penyembuh. Jadi saya mencoba menggabungkan antara ilmu ilahiyah dan ilmiah. Jadi ya sebut dengan ilmiah ilahiyah begitu. Jadi saya menemukan kepuasan di sana. Kadang teori-teori psikologi menurut saya banyak sekali yang tidak pas dalam konteks bangsa Indonesia, dan lebih enak ketika ulama tafsir menjelaskan berlaku sabar, syukur, pemaafan begitu kan. Nah ini tetapi kembali lagi ulama tafsir itu sumbernya dari langit bukan empiris. Nah makanya kita jadikan yang ilahiyah yang dari langit yang katanya tidak ilmiah itu menjadi ilahiyah gitu kan. Dengan cara apa? Kita integrasikan, saya suka mengintegrasikan ilmu-ilmu teori barat dengan ilmu-ilmu Islam, karena semua ilmu pada hakikatnya adalah dari Tuhan, ya kan, melalui ayat-ayat qauliyah dan kauniyah, ya. Ayat qauliyah itu yang terfirman di dalam kitab suci, ayat kauniyah tanda-tanda alam yang dijelaskan, yang bisa kita baca dan kita pahami gitu Pak. Insya Allah sih Pak. Seperti itu. Iya, luar biasa sih Pak. Memang kita melihat background Bapak ya sebelumnya, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya Pak waktu podcast pertama tadi, karena gelar Bapak itu ada STHI-nya gitu ya, kayak berbeda gitu. Biasanya psikolog terus linear sama psikolog semuanya kan. Jadi Bapak mengambil
salah satu degree itu, jurusan itu. Nah, ternyata teman-teman alasannya seperti itu ya. Memang sangat kita perlukan sih Pak ya. Apalagi orang dalam Indonesia ini multikultural gitu Pak. Apalagi masyarakatnya mayoritas beragama Islam gitu ya. Ya, begitu Mbak. Jadi memang dalam praktek saya ketika saya integrasikan lebih banyak sembuh. Saya feeling juga kalau yang dia ngajarnya basisnya nggak agama ya dia tidak mau melakukan variasi integrasi dengan yang saya bilang tadi. Kalau saya integrasi kalau saya feeling dengan Asmaul Husna Lebih apa enak, menjadi Pak. penyakit kita gitu kan, dan itu banyak pasien lebih sembuh gitu Mbak. Alhamdulillah ya Pak ya. Lebih terasa istilahnya Mbak kan, lebih bermakna gitu lah Mbak. Oke, teman-teman semuanya, karena waktu kita mungkin terbatas ya, boleh Bapak kasih pesan atau motivasi lah Pak untuk teman-teman kita semuanya, pemirsa Hijrah Official, tentang self healing tadi Pak, singkat saja Pak. Ya, baik para pemirsa sekalian, self healing ya, self healing ini kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah mengendalikan emosi negatif kita. Dengan cara apa? Dengan cara menimbulkan emosi positif. Jadi ibaratnya ada singa, saya ulang lagi, ada singa putih, singa hitam di dalam diri kita. Singa putih itu adalah yang dari kebaikan, singa hitam muncul kebalikannya. Mana yang menang? Yang menang adalah yang mana sering kita kasih makan. Kalau kalimat-kalimat negatif, maka singa hitam yang menang dalam diri kita sehingga kita tidak berkuasa terhadap diri kita. Tapi ketika kalimat-kalimat positif kita integrasikan dengan agama yang seperti saya jelaskan tadi, maka singa putih akan menang sehingga kita lihat orang-orang yang beriman, wajahnya ceria, hidupnya seolah nggak ada masalah, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kebersyukuran, pemaafan, dan seterusnya gitu Mbak. Jadi teman-teman sekalian, mari di dalam integrasi healing ini kalimat-kalimat positif yang selalu kita tanamkan dalam diri, dan hati-hati kerja otak ya, ada gelombang alfa, beta, theta, delta. Ketika kita rileks, ketika kita khusyuk berdoa, ketika kita berkontemplasi, ketika kita yoga, nah saat-saat itulah ya saat yang tepat untuk memberikan sugesti yang positif dari diri kita, apa yang kita inginkan dari diri kita. Kira-kira begitu kesimpulannya Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas ilmunya, luar biasa sekali ya, menjadikan pembelajaran bagi kita ilmu baru self healing ini dengan cara-cara sederhana ya Pak ya. Dan tentunya teman-teman juga harus mendeteksi pada gelombang mana posisi teman-teman saat itu ya untuk melakukan afirmasi-afirmasi yang positif bagi diri sendiri. Baik, sekian ya podcast kita kali ini. Tentunya nanti akan ada podcast-podcast selanjutnya bersama Bapak Dr. Ahmad yang lebih seru tentunya ya Pak ya, lebih dengan tema-tema yang kekinian dan menarik untuk teman-teman semuanya. Baik, saya Dina, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.